Hai, kembali lagi di channel Mari Belajar Bersama. Nah, di video kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, dan pembelajaran kedua. Kita langsung saja ke materinya. Nah, di sini ada percakapan antara Kak Tiur dengan Beni. Beni dan Kak Tiur sedang bermain simpai. Mereka bermain dengan riang gembira. Nah, di sini Beni berkata, "Kak, simpaiku jatuh terus. Aku tak bisa memainkannya, Kak." "Kamu kan baru belajar. Nanti juga pasti bisa, Dik." "Kapan bisanya, Kak?" "Kamu harus banyak berlatih. Jangan langsung menyerah. Kakak dulu juga seperti itu." "Baiklah, Kak. Aku akan rajin berlatih. Aku pasti bisa." "Ya, Dik. Mari kita latihan bersama." Nah, di percakapan ini Beni berputus asa mengatakan bahwa dirinya tidak bisa memainkan. Kemudian Kak Tiur memberinya semangat dengan mengatakan ia harus banyak berlatih karena Kak Tiur juga seperti itu dulunya. Kemudian Beni menjadi semangat lagi dan mereka pun berlatih bersama. Selanjutnya, di sini ada bacaan yang berjudul Bermain Simpai. Yuk kita baca sama-sama. Tahukah teman-teman apakah simpai itu? Pernahkah teman-teman memainkannya? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian, pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Nah, itulah dia tadi bacaan tentang bermain simpai. Selanjutnya kita jawab pertanyaan. Perintahnya, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan bacaan bermain simpai. Nah, soal nomor 1. Apakah simpai itu? Ayo, apakah simpai itu? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Yang kedua, bagaimana bentuk simpai? Bagaimana bentuknya? Lingkaran. Ya. Soal yang ketiga. Terbuat dari apa simpai tersebut? Tentunya terbuat dari rotan. Tapi ada juga yang terbuat dari plastik. Simpainya itu berwarna-warni. Soal yang keempat, bagaimana cara memainkan simpai? Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang, kemudian pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Nah, itu dia tadi 4 soal tentang bacaan bermain simpai. Selanjutnya, bacalah percakapan berikut bersama temanmu. Kemudian peragakan di depan kelas. Nah, di sini ada percakapan antara Ibu, Beni, dan Kak Tiur. Yuk kita baca sama-sama percakapannya. Beni, Tiur, bermainnya sudah ya? Tapi Beni masih belum bisa, Bu.
Tapi ini sudah sore, Nak. Sudah waktunya mandi. Iya, Dik. Besok kita lanjutkan bermainnya ya. Beni masih ingin berlatih, Bu. Kata Kak Tiur harus rajin berlatih. Iya, Nak. Besok dilanjutkan berlatihnya. Kalau bermain tidak boleh lupa waktu. Benar kata Ibu. Ayo kita mandi. Baik, Bu. Kak, ayo. Nah, di percakapan ini terlihat Ibu sedang memberitahu Beni dan Kak Tiur untuk berhenti bermain dan segera mandi. Namun Beni tidak mau karena dia masih belum bisa memainkan simpai. Kemudian ibu memberitahu kalau bermain tidak boleh lupa waktu. Akhirnya Beni dan Kak Tiur mau menurut ibu. Nah, begitu ceritanya. Jadi untuk kalian di rumah tidak boleh bermain sampai lupa waktu. Oke. Selanjutnya diskusikan pertanyaan berikut dengan teman sebangkumu. Nah, karena tidak ada teman sebangkunya di rumah, karena kalian belajar dari rumah, kita diskusikan bareng-bareng ya. Soal nomor 1, apa yang disampaikan ibu kepada Beni dan Tiur? Ya, yang disampaikan yaitu Beni dan Tiur diminta berhenti bermain dan tidak boleh lupa waktu. Ya. Soal yang kedua, apa tanggapan Beni ketika diingatkan ibu? Nah, apa tadi tanggapannya Beni? Tanggapannya Beni yaitu Beni masih ingin berlatih karena dia belum bisa bermain simpai. Jadi pertamanya Beni tetap ingin bermain simpai. Namun ibu mengingatkan untuk tidak boleh lupa waktu. Soal yang ketiga, mengapa kita tidak boleh lupa waktu dalam bermain? Karena jika kita lupa waktu, kita bisa lupa untuk melakukan aktivitas lainnya. Misalnya lupa belajar, lupa makan, dan lupa mandi. Soal yang keempat, apa akibatnya kalau lupa waktu dalam bermain? Ayo, apa akibatnya? Iya, akibatnya kita lupa melakukan pekerjaan lain dan nanti bisa dimarahi ibu. Soal yang terakhir atau soal yang kelima, diskusikanlah dengan temanmu apa saja aturan dalam bermain. Nah, apa saja aturan dalam bermain? Tidak boleh lupa waktu saat bermain, tidak boleh berkelahi, dan berlaku curang. Nah, kalau berlaku curang dalam bermain, nanti tidak ada orang yang mau menemani kita untuk bermain. Selanjutnya, amati simpai yang kamu punya. Isilah kolom di bawah ini sesuai pengamatanmu. Nah, di sini ada tentang mengamati simpai. Jadi, kalau kalian di rumah punya simpai, silakan diambil kemudian diamati simpainya. Nah, yang pertama di situ di kotak yang pertama warnanya. Jadi kalian di situ tuliskan warna simpai yang kalian punya. Nah, kalau pada gambar ini ada 2 jenis simpai, satu yang dari plastik dan satu yang dari rotan. Jadi warnanya ada yang merah, kuning, hijau, oranye, biru, ungu, dan merah muda. Dan ada yang warna coklat saja. Kemudian kita isi kotak yang bentuknya. Nah, coba amati simpai kalian di rumah, bentuknya bagaimana?
Ya, tentu saja bentuknya lingkaran. Baik itu yang berwarna-warni ataupun yang terbuat dari rotan, bentuknya pasti lingkaran. Kemudian permukaannya. Permukaan simpai kalian ada yang halus dan ada yang kasar. Kemudian kegunaannya. Apa kegunaannya simpai? Untuk bermain dan olahraga. Nah, itulah tadi hasil pengamatan kita dari dua simpai dengan warna yang berbeda dan bahan yang berbeda pula. Selanjutnya, nah ini dia benda-benda yang menyerupai simpai. Nah, simpai tadi kan dia bentuknya lingkaran, baru di tengahnya itu lubang. Sama juga kayak benda berikut. Dia juga bentuknya lingkaran dan di dalamnya berlubang. Yang pertama di situ ada gambar kaset. Nah, kaset juga mirip dengan simpai, tengahnya berlubang. Kemudian ada juga gambar cincin. Nah, cincin bentuknya sama juga menyerupai simpai. Kemudian ada gambar donat. Ada gambar ban sepeda, gambar gelang, dan gambar ban mobil. Nah, itu semua benda-benda yang menyerupai simpai. Mungkin dari kalian ada yang tahu benda lain yang menyerupai simpai? Bisa komen di bawah ya. Nah, cukup sekian video kita kali ini. Jangan lupa tonton video-video lainnya. Ada satu kata-kata motivasi untuk kalian semua. Jangan pernah lelah untuk belajar dan tidak ada kata terlalu tua untuk belajar. Karena belajar adalah langkah awal menuju kesuksesan. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.